Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Entok atau sering juga disebut dengan mentok merupakan unggas yang terlihat hampir serupa dengan bebek, sebab memiliki paruh yang sama-sama berbentuk cocor. Namun, bebek umumnya diternakan untuk menghasilkan telur, sedangkan entok diternakan untuk mengambil dagingnya. Ukuran tubuh entok dan bebek sekilas sama, namun sebenarnya daging entok jauh lebih banyak. Oh my god! Wow! Dibandingkan dengan bebek, petelur, atau ayam kampung. Ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari peternakan entok dibandingkan dengan jenis unggas yang lainnya, seperti ukuran tubuh yang lebih besar, lebih tahan terhadap penyakit, harga jual lebih tinggi, akan bisa didapatkan dengan mudah, dan juga cara budidaya yang cukup mudah. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bahkan bisa diternakan di rumah. Untuk Anda yang tertarik dalam bisnis ini, berikut kami punya cara berternak entok di belakang rumah yang bisa Anda manfaatkan atau Anda gunakan sebagai panduan. 1. Pembuatan kandang entok. Hal pertama yang harus disiapkan dalam beternak entok adalah membangun kandang. Untuk jenis kandang entok bisa berbentuk panggung atau dengan kandang alas tanah. Agar entok bertumbuh dengan baik, maka ada beberapa syarat membuat kandang entok yang harus dilakukan, seperti membuat sirkulasi udara yang baik, terdapat sinar matahari yang cukup, dilengkapi dengan lampu penerangan, serta aman dengan air hujan, mudah untuk dibersihkan. Lokasi kandang dekat dengan kolam atau perairan. Jika kandang yang dibuat adalah kandang alas tanah, maka alas tanah tersebut harus lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah di sekitaran kandang. Ini bertujuan supaya air hujan tidak masuk ke dalam kandang dan mengenang. Tambahkan juga ventilasi yang menghadap ke timur dan menambahkan atap bening yang bisa menembus langsung cahaya matahari. Yang kedua, membuat kolam mandi untuk entok. Entok adalah salah satu unggas yang sangat senang sekali mandi di rawa, di kolam, danau, dan sebagainya. Seperti budidaya itik. Untuk Anda yang dekat dengan danau, rawa, dan beberapa area lainnya, maka tidak perlu pusing untuk membuat kolam. Tetapi jika lokasi rumah Anda cukup jauh dari perairan, maka Anda wajib harus membuat kolam dekat dengan kandang. Sedangkan untuk dasar kolam bisa diberi alas berupa terpal atau plastik, kemudian diisi dengan air. 3. Pembangun pagar. Pagar di sekeliling kandang entok harus dibuat agar bertujuan lebih mudah mengawasi dalam beternak entok. Apabila Anda juga membuat kolam sendiri, maka letak kolam dengan kandang dalam satu pagar yang sama. Hal ini sangat penting mencegah entok dari predator, pengendaraan, pencurian, dan berbagai masalah lainnya. Untuk bahan pagar bisa menggunakan pagar kelambu atau ware yang terlihat seperti kelambu. Yang keempat, menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang harus selalu terjaga dengan cara mensterilkan kandang atau penyakit. Untuk menyemprotkan kandang, untuk pembuatan steril, bisa memakai dan menggunakan M4 dengan cara menyiram kolam memakai M4 tersebut, sehingga bakteri-bakteri jahat tidak berkembang biak di kolam. Yang kelima, persiapan anakan entok atau DOE. Anakan entok bisa didapatkan dari peternak entok yang memang menjual bibit peternakan entok, atau juga bisa menetaskan sendiri telur entok. Jika ingin mempersiapkan anak entok dari telur, maka Anda pun harus menyiapkan banyak telur entok dari peternak, kemudian Anda tetaskan sendiri. Sesudah anakan entok didapatkan, maka tempatkanlah anakan entok tersebut di dalam kandang yang dikumpulkan terlebih dahulu, dan dekatkan dengan lampu penghangat dan dililingi pagar pembatas. Sementara jika ingin melakukan beternak bebek entok di daerah dingin, anakan entok ini harus terus diberikan pakan sampai umur 3-5 hari, barulah bisa dikeluarkan dari kandang. Bertujuannya apa? Supaya bisa bareng di kolam yang sudah kita sediakan.
pakan entok untuk jumlah pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur entok dan juga memperhatikan komposisi bahan pakan supaya entok cepat akan tumbuh besar. Makan pakan harus mengandung protein tinggi. Masalah perawatan kandang kita tahu juga bahwasanya dalam berternak pembibitan itu faktor kandang juga mempengaruhi untuk masalah kenyamanan dan juga tingkat stres kepada ternak-ternak kita. Kita tahu juga ya, bila untuk ternak-ternak kita ini mengalami stres akan berimbas juga dengan masalah produksi dan juga akan berimbas juga dengan masalah perkawinan si pejantan yang tidak maksimal. Nah, untuk itu usahakan ya bikin kandang senyaman mungkin. Dan ini pun tidak terlalu mewah ya. Yang terpenting untuk ternak-ternak kita itu bisa berinteraksi secara nyaman dan juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan bebas tanpa ada gangguan. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.